Halo, nama saya Lia Akmalia. Apa kabar semuanya? Di sini kita akan membahas materi terkait apa saja struktur dan fungsi bagian-bagian pada sel. Untuk kalian siswa kelas 11, mari kita simak video pembelajaran berikut. Berdasarkan struktur dasarnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Prokariotik merupakan makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan eukariotik memiliki membran inti sel. Dan semua organisme prokariotik merupakan uniseluler kecuali Myxobacteria yang sempat menjadi multiseluler di salah satu siklus hidupnya. Adapun ciri struktur sel prokariotik yaitu tidak terdapat nukleus, tidak terdapat mitokondria, tidak terdapat retikulum endoplasma, tidak memiliki membran inti, berukuran lebih kecil, kromatinnya berupa molekul tunggal DNA dan molekul DNA-nya dikelilingi oleh protein. Berikut merupakan bagian-bagian dan juga fungsi pada struktur sel eukariotik. Struktur pertama yaitu membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel yang berfungsi untuk mengontrol atau mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungannya, menjadi tempat reaksi seperti reaksi terhadap cahaya matahari dan reaksi oksidasi dalam respirasi. Kemudian sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar seperti hormon dan bahan kimia lainnya, baik zat tersebut berasal dari lingkungan luar sel ataupun bagian lain dari sel itu sendiri, sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel, serta mengontrol zat-zat yang akan masuk maupun yang akan keluar meninggalkan sitoplasma. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan beserta zat-zat terlarut yang mengisi ruangan di dalam sel dan dibatasi oleh membran sel. Sitoplasma merupakan sistem koloid yang amat dinamis dan senantiasa bergerak. Cairan mengisi organel dikenal dengan sitosol. Selanjutnya yaitu terdapat nukleus. Nukleus merupakan organel sel terbesar, organel yang amat vital bagi kehidupan, yaitu untuk mengendalikan seluruh kegiatan pada sel. Beberapa bagian penting dari nukleus yaitu membran inti, nukleoplasma, dan nukleolus. Retikulum endoplasma merupakan saluran berkelok-kelok sebagai penghubung antara membran sel dengan membran inti. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yakni retikulum endoplasma kasar, yaitu retikulum endoplasma yang terdapat ribosom pada permukaannya, sehingga memiliki fungsi sebagai tempat penampungan protein yang disintesis oleh ribosom. Yang kedua yaitu retikulum endoplasma halus, berfungsi sebagai tempat sintesis lemak, fosfolipid, dan steroid. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom merupakan organel kecil di dalam sel dengan diameter kurang lebih 20 nanometer. Ribosom terdapat bebas di dalam sitoplasma maupun melekat pada membran retikulum endoplasma. Adapun fungsi ribosom yaitu sebagai tempat terjadinya proses sintesis protein. Selanjutnya yaitu sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan struktur yang terletak di dekat nukleus. Pada sentrosom terdapat sepasang granula yang disebut dengan sentriol. Keduanya hanya terdapat pada sel hewan. Adapun fungsi dari sentrosom dan sentriol yaitu untuk membantu pembentukan benang spindle serta pembentukan silia dan flagella. Badan Golgi. Organel ini membentuk struktur seperti jala yang kompleks. Badan Golgi berfungsi untuk mengangkat dan mengubah secara kimia materi-materi yang terdapat di dalamnya, menghasilkan lendir, lilin pada tanaman perca, dan sekresi yang bersifat lengket. Terkadang juga berfungsi sebagai transfer lemak, serta untuk sekresi protein, glikoprotein, karbohidrat, dan lemak, dan untuk membentuk lisosom, dan membentuk enzim-enzim pencernaan yang belum aktif seperti zimogen, koenzim, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu lisosom, merupakan badan berbentuk bulat dan kecil yang dikelilingi oleh membran berdinding satu. Lisosom berisi enzim yang kuat sehingga mampu memecahkan atau mencerna materi organik.
Adapun fungsi lisosom yaitu sebagai sistem pencernaan intraseluler. Lisosom bahkan mampu mencerna atau melisis seluruh isi sel ketika enzim dibebaskan. Lisosom biasanya hanya dimiliki oleh sel hewan saja, namun beberapa jenis ragi dan jamur ada yang memiliki lisosom. Terakhir yaitu vakuola, merupakan organ yang dipenuhi cairan dalam sitoplasma. Organel ini hanya terdapat dan dijumpai pada sel-sel yang telah dewasa. Kebanyakan vakuola hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Dan organel ini berperan untuk tempat penyimpanan sisa-sisa metabolisme, tempat menyimpan zat makanan seperti amilum dan glukosa, tempat menyimpan pigmen dalam bentuk larutan, dan sebagai tempat pembentukan garam dan mineral. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Adapun ciri-ciri dari sel hewan yaitu selnya berukuran kecil, tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastida, tidak terdapat vakuola, jikapun ada, maka berukuran kecil atau terdapat dalam jumlah sedikit. Terdapat badan Golgi yang menonjol, lisosomnya berjumlah banyak, dan terdapat sentrosom dan sentriol. Sedangkan ciri yang dimiliki oleh sel tumbuhan yaitu selnya berukuran besar, memiliki dinding sel, memiliki plastida, terdapat satu vakuola berukuran besar, terdapat subunit dari badan Golgi atau yang disebut dengan diktiosom, tidak terdapat lisosom, jikapun ada maka dalam jumlah sedikit, dan tidak terdapat sentrosom ataupun sentriol. Sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Nice to meet you guys. See you in the next class.